never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk pembahasan kali ini akan membahas soal UKK akuntansi tahun 2024, yaitu akuntansi manual menyusun laporan keuangan perusahaan dagang paket 1. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca untuk kasus Sude Abadi soal UKK akuntansi tahun 2024. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Cara membuat laporan perubahan posisi keuangan ini, laporan perubahan posisi keuangan terdiri dari aset dan liabilities. Aset ada current asset dan fixed asset. Sedangkan untuk liabilities ada current liabilities, lalu ada long term liabilities. Lalu ditambahkan dengan equity atau modal. Cara membuat laporan perubahan posisi keuangan ini atau laporan neraca, datanya akan kita ambil dari neraca lajur. Di sini sudah ada neraca lajur. Data untuk membuat laporan perubahan posisi keuangan yaitu diambil dari kolom neraca yang dimulai dari akunnya cash in bank sampai dengan dadang capital. Jadi data-data inilah yang akan kita ambil nanti untuk membuat laporan neraca. Angkanya diambil dari kolom neraca. Kita mulai yang pertama, di sini ada cash in bank, lalu petty cash. Kita ambil dari neraca lajur. Di neraca lajur ada cash in bank, petty cash. Yaitu masing-masing jumlahnya Rp1.127.260.000 dan petty cash Rp8.700.000. Maka kita pindahkan ke dalam neraca atau laporan posisi perubahan posisi keuangan, yaitu angkanya sesuai dengan nama akun dan jumlahnya, cash in bank dan petty cash. Lalu berikutnya ada account receivable, datanya kita ambil di neraca lajur untuk account receivable yaitu sebesar Rp246 juta. Maka kita isikan di account receivable Rp246 juta. Lalu kita lihat berikutnya ada allowance. Allowance ini di sebelah kredit. Maka kita buat di neraca. Yaitu karena di sebelah kredit, maka kita buat dikurangi atau mengurangi. Jadi ini min Rp6.150.000. Lalu berikutnya ada merchandise inventory sampai dengan prepaid rent. Maka kita ambil angkanya di neraca lajur. Merchandise inventory sampai dengan prepaid rent. Ini kita ambil angkanya masing-masing. Dan kita masukkan ke dalam neraca. Setelah kita masukkan semua, lalu kita jumlah, ini merupakan total current asset. Berikutnya kita masuk ke fixed asset, ada equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Kita lihat di neraca lajur. Di neraca lajur, equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation masing-masing ada di sebelah debit dan di sebelah kredit. Yaitu 22 juta dan 17.200.000 rupiah. Maka kita buat di neraca, yaitu equipment at cost kita masukkan angkanya, sedangkan equipment akumulasi depreciation karena di sebelah kredit maka kita mengurangi equipment at cost. Lalu kita total
total fixed asset yaitu ada Rp4.800.000. Lalu berikutnya, total current asset kita tambahkan dengan total fixed asset. Maka ini dinamakan total asset. Selesai di aset, kita masuk ke liabilities dan equity. Liabilities ada current liabilities, yaitu di sini ada account payable sampai dengan PPN payable. Maka kita ambil angkanya di neraca lajur. Di neraca lajur, account payable sampai dengan PPN payable ada angkanya, maka kita pindahkan ke dalam neraca. Dan kita masukkan angkanya ke dalam neraca dengan jumlah masing-masing. Lalu berikutnya kita total, ini merupakan total current liability. Selanjutnya kita masuk ke long term liabilities, di sini ada Bank BRI Loan. Maka kita lihat di neraca lajur, Bank BRI Loan sebesar Rp150 juta. Maka kita masukkan angkanya untuk Bank BRI Loan. Maka ini merupakan total long term liability sebesar Rp150 juta. Lalu berikutnya kita ke equity. Equity ada dadang capital. Dadang capital ini kita ambil datanya yaitu dari modal akhir. Modal akhir yaitu angkanya diambil dari laporan perubahan ekuitas. Jadi, di laporan perubahan ekuitas ini ada dadang capital per 31 Desember tahun 2022. Inilah angkanya yang kita ambil, yaitu sebesar Rp1.288.350.000. Merupakan modal akhir atau dadang capital akhir. Maka kita masukkan angkanya Rp1.288.350.000. Setelah selesai, kita jumlahkan, yaitu total current liability ditambahkan dengan total long term liability dan dadang capital. Maka ini merupakan total pasiva. Total aset dan total pasiva harus balance. Jadi di sini kita sudah bisa lihat ini balance, yaitu balance-nya sebesar Rp1.096.985.000. Jadi inilah cara membuat laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca untuk kasus UD Abadi soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.